Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di webinar saya yang berjudul Fundamental Design System dalam UI UX Design. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawannya dan antusiasmenya ya. Kita sebelum masuk ke materi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Akbar Eskila Kohar, biasa dipanggil Akbar. Saya sekarang mengikuti studi independen MSIB di Bisa AI Academy. Saya mengambil aktivitas UI UX dan sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Bina Dharma Palembang. Sekarang ini saya udah semester 7 ya, semester akhir sebenarnya. Lagi pusing-pusingnya sebenarnya. Karena ikut stupen, lalu semester depan bakal skripsian gitu. Cuman nggak apa-apa, dijalanin aja. Kalau kata Bernadia tuh hidup harus tetap berjalan gitu ya kan. Nah di sini saya juga menyantumkan Instagram saya dan LinkedIn. Kalau teman-teman di sini mau mutualan atau diskusi-diskusi mengenai topik UI UX dan sekitarnya lah, bisa DM saya di Instagram atau kita bisa mutualan di LinkedIn juga dikoneksiin. Oke, cukup perkenalannya, kita masuk ke tujuan pembahasan dari webinar ini. Yang pertama ialah meningkatkan pemahaman peserta tentang dasar-dasar desain sistem dalam UI UX. Lalu memberikan wawasan praktis tentang pentingnya desain sistem dalam menciptakan desain yang konsisten. Dan yang ketiga, menyediakan langkah-langkah awal untuk merancang dan mengimplementasikan desain sistem ke dalam desain UI UX kita. Nah, sebelumnya kita akan overview sedikit ini apa-apa saja yang akan dibahas di webinar ini. Yang pertama, yang pasti pengertian dari desain sistem itu sendiri. Lalu kenapa desain sistem itu sangat penting. Lalu elemen-elemen dalam desain sistem. Lalu contoh desain sistem, dan yang terakhir kita akan praktik sedikit ya, praktik membuat desain sistem sederhana. Kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama itu pengertian desain sistem. Jadi secara singkatnya ya, desain sistem itu ialah kumpulan elemen desain, pedoman, dan komponen yang digunakan untuk memastikan konsistensi visual serta pengalaman pengguna atau user experience dalam sebuah produk digital. Nah, jadi desain sistem itu mirip-mirip kayak buku panduan gitu atau manual guidebook lah. Jadi dengan adanya manual guidebook atau acuannya dari desain kita itu, jadi kita bisa memastikan tim desain, tim UI UX dan tim pengembang atau developer atau programmernya itu bisa bekerja dengan visi yang sama. Itu. Jadi dengan desain sistem juga kita bisa menciptakan desain yang seragam gitu, pengalaman pengguna yang seragam di berbagai platform. Jadi elemen-elemen di dalam desain kita itu bakal seragam. Nggak misalnya ada yang beda warna, nanti tiap misalnya di desktop, di mobile apps itu warnanya beda-beda, itu nggak bakal terjadi kalau kita pakai desain sistem. Dan dengan desain sistem juga kita bisa mempercepat proses desain gitu, karena kita sudah ada acuan dan template-nya gitu dari desain sistem. Jadi ini juga bakal meminimalkan potensi kesalahan saat kita membuat sebuah produk digital atau desain kita tersendiri gitu. Nah, analogi sederhana itu sama kayak kalau kita bikin roti misalnya. Roti ini kan ada resepnya. Resepnya itu berisi ya misalnya di sini telur gitu, telurnya berapa butir gitu, lalu gulanya berapa gram, lalu misalnya garam, tepungnya lagi, butternya, susunya. Nah, sama kalau kita kaitkan dengan UI UX design itu
Sama aja kita bikin resepnya terlebih dahulu sebelum mendesain tuh. Resepnya apa nih? Resepnya ya kayak ini, button gitu. Misalnya kita bikin sebuah komponen button. Button itu harus dibuat dulu dokumentasinya itu. Kalau button nih size-nya berapa pixel gitu, terus warnanya, terus mungkin nanti ada corner radius. Di contoh ini kan ada beberapa komponen ya, kayak ini red star gini, dia udah dibikin terlebih dahulu. Jadi karena kita seperti kita bikin roti tadi, kita dari resep ini bisa jadi roti yang benar gitu, karena kita membuat roti itu sesuai resep. Sama kayak desain ini, kalau udah ada acuannya, ini sumber acuannya, kita bisa buat desain yang baik yang pastinya. Jadi kalau sampai nggak ada desain sistem, sama aja kalian kalau masak nggak ada resepnya gitu. Nggak ada resep, jadi kayak nakar-nakar sendiri gitu. Nakar-nakar sendiri. Bisa bikin seblak misalnya, yang harusnya seblak tuh rasanya pedas gitu, karena kalian nggak ada resep, nakar-nakar seblak tuh manis jadi gitu. Sama aja kayak ini berarti. Sama kayak misalnya UI UX design, ya desainnya bakal kacau lah ini pas saat implementasi pembuatannya. Jadi itu analogi sederhananya. Lalu kita masuk ke mengapa desain sistem itu penting. Nah, yang pertama itu konsistensi. Jadi konsistensi di sini artinya memastikan pengalaman pengguna yang seragam di seluruh platform, baik itu web, mobile ataupun desktop. Nah, kita ada contoh di sini. Nah, kalau kita bandingkan dua ini kan, dua bagian button ini, udah pasti yang paling enak dilihat yang ini kan. Kalau yang ini tuh warnanya udah beda-beda ini, terus teksnya nggak kebaca lagi. Nah, karena kita konsisten tadi, itu lebih rapi lihatnya, lebih enak gitu lihat. Sama aja selain button, mungkin kita dari pewarnaan dari komponen-komponen yang lain, misalnya card mungkin, atau navigation bar dan lain-lain gitu. Kita sama aja, kita harus konsisten gitu. Jangan ibaratkan yang satu bentuk kotak gitu, yang di webnya misalnya size-nya 100 pixel mungkin, atau bentuknya kotak gitu, terus di mobile jadi lingkaran mungkin buttonnya. Itu nggak konsisten, bakal mengganggu estetikanya lah dari desain kita. Lalu efisiensi waktu. Nah, efisiensi waktu di sini ialah mengurangi pekerjaan berulang dengan menggunakan komponen yang sudah dibuat. Nah, karena kita buat terlebih dahulu template-nya di desain sistem itu, jadi kita bisa langsung panggilin aset-aset yang udah tersedia di desain sistem kita. Jadi bayangin aja, misalnya kita misalnya kalian ngedesain cuman 5 frame, misalnya 5 frame tuh dikit lah, masih kategori sangat sedikit deh. Kita bisa buat satu button lah, atau satu card, itu bisa per frame-nya itu misalnya kita harus menggunakan seluruh card itu. Jadi kita bisa copy pastein. Tapi bayangin misalnya frame yang dibuat itu udah puluhan gitu, 50 frame atau 35 frame gitu. Jadi itu bakal memakan waktu yang sangat banyak lah. Nah, dengan adanya desain sistem ini, kita ya tinggal panggil aja. Kalau di coding itu mungkin kita pakai library gitu ya. Jadi tinggal panggil kelasnya aja, lalu muncul komponennya gitu. Nah, selanjutnya itu kolaborasi lebih baik. Jadi tim desainer dan developer itu berbicara bahasa yang sama melalui komponen yang terdokumentasi. Mungkin kawan-kawan di sini pernah lihat ya meme yang seperti ini, yang dimana programmer itu, terutama front end developer ya, karena kita kan seorang UI UX designer itu berhubungannya itu langsung ke front end, karena mereka juga yang mengeksekusi desain kita itu menjadi kode gitu. Nah, mungkin pernah lah lihat meme yang developer versus UI UX designer berantem gitu.
Nah, salah satu penyebabnya ya itu tadi, kurangnya tadi dokumentasi dan miskom mungkin ya. Jadi nggak ada sinkronisasi antara UI UX designer sama programmernya. Karena gini, kalau misalnya kita buat contohnya gini nih, ini Canva nih, ini tampilan Canva gini kan. Nah, misalnya kita udah buat nih desainnya nih, tapi kita nggak dokumentasiin, ini kita nggak tahu, kita nggak buat icon buka menu ini berapa size-nya, terus fontnya misalnya nggak kita bikin font apa namanya, jenis fontnya itu, terus size fontnya, terus dari sidebar ini kita nggak bikin spacing antar komponennya, antar iconnya itu berapa gitu. Yang pasti yang pertama penyebabnya bakal lama ya ini ya, pengerjaannya pada bagian codingnya ya. Pas eksekusi jadi sebuah codingan itu bakal lama yang pasti. Lalu mungkin juga nggak maksimal karena programmer kita itu bakal apa ya, ngitung-ngitung sendiri gitu, ngira-ngira sendiri. Jadi yang mana yang harusnya mungkin size dari tiap komponen tuh umpama 12px, karena cuman lihat desain doang developer tuh ya ini sedikit jaraknya jadi 6px. Jadi percuma kita ngedesain udah bagus-bagus gitu, pas eksekusi jadi apa, jadi misalnya website, nah ya websitenya nggak sesuai dengan desain kita gitu. Nah mungkin yang selanjutnya kali developer kalian masuk rumah sakit ya, karena harus kerja 2 kali gitu, karena developer itu cuman harus tinggal ngeksekusi program aja gitu, tinggal ngeksekusi desain kita menjadi sebuah program gitu. Makanya desain sistem itu perlu untuk kolaborasi lebih baik, terus mudah untuk melibatkan anggota tim baru karena semuanya terdokumentasi. Nah maksudnya apa di sini, maksudnya misalnya kita oke lah, misalnya kita menjadi UI UX designer dalam satu company atau perusahaan gitu, itu kita sendirian. Tapi bayangkan kalau tim kita itu isinya 5 orang gitu. Jadi kalau nggak ada sumber acuan atau aturannya itu, misalnya aturan dari desain kita itu, ya 5 orang itu bakal apa ya, beda-beda pasti. Adanya desain sistem ini kita bisa apa ya, membuat aturannya lah istilahnya, biar orang-orang lain yang ada di tim kita itu bekerjanya bisa selaras gitu. Nah lalu kita masuk ke hilang ini koneksi ya. Bentar. Oke, kita masuk ke elemen-elemen yang ada di dalam desain sistem. Nah di sini ini mungkin yang paling umum lah, yang paling banyak digunakan ya. Komponen UI itu sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang paling sering kita lihat itu button ya, tombol ya. Nah jadi kita bakal mendefinisikan dulu tombolnya itu bakal warnanya apa gitu, terus bentuknya apa, corner radiusnya jadi mungkin bulat gini ya pinggir-pinggirnya, terus warnanya, atau biasanya kalian kalau di aplikasi itu kan ada 2 jenis button kan, kalau kayak ini buttonnya berarti disable atau nggak bisa dipencet gitu. Terus yang sini ada iconnya gitu, yang di dalamnya ada icon. Terus misalnya di sini yang varian ya buat secondary button, yang dimana dia kalau ini yang filled, yang ini unfilled kan, nggak ada isinya gitu. Nah lalu mungkin tombol-tombol kecil-kecil gini kita harus definisikan terlebih dahulu di situ. Lalu kita buat button ini jenisnya apa, buat apa namanya,
pas button itu nggak bisa dipencet, disable. Lalu atau misalnya misalnya tambah nih kan biasanya menambah sesuatu di aplikasi, misalnya menambah data atau gimana gitu. Nah ini satu lagi mungkin cards yang ya umum lah. Cards ini satu kotak yang berisi misalnya kayak card postingan di Instagram gitu, atau misalnya ini nih, ini kita definisikan dulu, kita buat template-nya dulu yang isinya mungkin kalau di sini kan ada satu gambar, lalu nama dari user tersebut, lalu keterangan dia follow by siapa kalau di Instagram ya, terus button gitu. Jadi kalau udah ada ininya, kita tinggal panggilin aja nih template-nya ini, template dari cards ini kita tinggal panggil. Nanti kita praktekin lah di Figma ya. Lalu typography gitu. Nah, typography di sini sudah pasti dia mengacunya pada teks ya, penulisan. Jadi kalau ini nggak kelihatan ya. Kalau typography ini berarti dia berhubungan dengan font gitu, dan pokoknya yang bagian-bagian penulisan lah. Nah caranya misalnya di dalam desain sistem kita harus menentukan contohnya kayak di sini stylenya itu contohnya di sini teks yang ini buat title, buat judul gitu. Lalu teks yang di sini yang ini buat heading gitu, heading 1. Lalu misalnya di sini yang teks yang ini body untuk body gitu. Lalu kita buat juga namanya biar lebih terdokumentasi lah. Jadi bold, reguler mungkin. Lalu size-nya yang penting ya. Karena ukurannya tuh biasanya kita pakai kelipatan 8, kelipatan 4 gitu. Nah, kita harus buat juga size-nya itu berapa pixel gitu. Buat heading itu berapa pixel, mungkin 24 pixel, atau lalu heading 2 itu di 18 pixel, dan buat paragraf mungkin 12 pixel, atau terserah kalian sebenarnya. Tergantung situasi dan kondisi dalam project yang kita kerjain aja. Lalu bisa ada line hack-nya, letter spacing, jarak-jarak antar kata-katanya itu, dan mungkin previewnya. Jadi udah ada tampilan langsung ya, preview. Nah, selanjutnya color udah pasti tahulah, warna gitu. Warna-warna apa aja yang kita pakai di dalam desain kita gitu. Biasanya yang paling umum ya, kalau orang bikin desain sistem itu pembagian warna itu biasanya kayak primary itu berarti, kalau contohnya di sini ya, primary itu berarti satu warna yang sering dipakai lah, yang sering dipakai di dalam desain kita. Lalu secondary, warna sekunder. Biasanya ada lagi itu tertiary, lalu warna netral. Kalau di contoh di ini PPT ini lagi ada orang buatnya danger. Nah danger itu kan berarti bahaya gitu, biasanya identik dengan tombol-tombol yang misalnya tombol hapus itu kan berarti harus menghilangkan data kan. Nah berarti kita harus taruh kita jelasin di sini bahwa ini tombol biasanya dipakai buat komponen-komponen yang bakal menghilangkan sesuatu mungkin. Lalu warning gitu, sukses berarti kan identik dengan yang berhasil ya, misalnya berhasil menambahkan data atau berhasil menyelesaikan scores gitu. Bentar ya. Oke. Di sini juga sistem teksnya mungkin dibuat juga dari teks itu, pewarnaannya juga dibuat dokumentasinya, warna-warna apa aja yang boleh digunain di teks yang kita buat di dalam desain itu. Lalu mungkin sistem netral tadi yang kata saya tadi, warna netral itu file, strokes, all colors, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Lalu grid dan layout ya. Nah grid dan layout ini lebih ke
jarak antar, entah itu antar teks, antar komponen mungkin. Jadi kita harus sediakan juga kelipatan jaraknya itu berapa gitu. Contohnya di sini nih, value kita buat value berarti apa aja ukuran jaraknya gitu. Entah itu 2 pixel misalnya. Lalu mungkin previewnya 2 pixel, 3 pixel, 4 pixel. Jadi sebagai contoh itu jadi tiap-tiap komponen ini, tiap-tiap misalnya tombol dari tombol tampilkan ini ke bagikan ini sama dari tampilkan ke apa nih icon yang kayak bubble chat ini itu konsisten dia. Jadi rapi lihatnya. Nah, terus misalnya dari profil ke ini kita harus buat terlebih dahulu dokumentasi mengenai jarak-jarak yang digunakan lah. Lalu selanjutnya ikonografi. Ikonografi ini udah pasti icon lah ya. Icon-icon yang kita pakai. Icon berarti yang kayak gini ya. Tombol bagikan ini ada share, tampilkan. Kita buat dulu icon-iconnya pakai apa aja gitu. Kita pakai icon-icon apa aja selama mendesain nanti. Contohnya, lalu kita bisa buat kita pecah jadi beberapa bagian gitu ya. Contohnya kayak ini accessibility, berarti yang berhubungan dengan aksesibilitas ya. Kayak eye gini, mata kan. Lalu ear dari wifi, atau di sini alert dan info. Mana berarti peringatan dan informasi lah. Contohnya di sini kayak band gitu. Kalau misalnya akun kalian ke banned kan biasanya pakai gitu. Dan penamaannya juga harus dibuat sejelas mungkin ya. Jadi nggak cuman kalian aja yang bikin desain sistem aja yang ngerti. Orang-orang mungkin penambahan orang baru dalam tim itu bisa mengerti juga gimana dokumentasinya. Nah, selanjutnya contoh desain sistem yang terkenal. Desain sistem terkenal ini maksudnya yang punya milik perusahaan-perusahaan yang udah besar lah ya. Kita ambil contoh yang paling umum, yang paling banyak digunakan untuk misalnya diambil referensi itu material design ya. Material design itu dari Google. Kalau kalian pakai aplikasi-aplikasi dari Google udah pasti dia pakainya material design. Biasanya ini orang-orang ngutip buat ikonnya bisa ambil dari material design karena itu lebih umum lah. Nah, lanjut human interface. Human interface ini punya Apple ya. Jadi sama aja kayak material design tadi. Nah, karena kita dalam pembuatan desain sistem ini kita pasti perlu referensi lah. Karena kalau bikin sendiri sebenarnya bisa-bisa aja tapi ribet. Jadi kita butuh referensi buat untuk membuat desain sistem yang sesuai dengan desain kita gitu. Nah, mencari referensinya dari mana? Biasanya dari desain sistem yang sudah ada. Kita bisa adaptasi mungkin dari ikonnya, atau kita ikuti tata letak spacing tadi, lalu misalnya pewarnaan juga kita bisa ini. Nah, biasanya saya share dulu. Saya biasanya mencari referensi. Kalau kalian mau cari daftar desain sistem yang udah terkenal ini, tampilnya ke Canva deh. Bentar. Harusnya Windows ini harusnya. Nah, biasanya saya tuh cari di desain sistem Hunt. Tampil kan ya ini ya. Nah, di website ini banyak tersedia desain sistem yang udah jadi di sini. Discover 147 desain sistem.
Nah, sini kayak contohnya kita load space dari AWS ya. Terus kayak Instagram, Microsoft, Canva, mungkin Helios, Fluent dari Microsoft. Nah, itu tadi human interface tadi ya. Material design, Cakra UI. Kalau misalnya kalau di Indonesia ini apa ya? Aspal, mungkin Aspal Aloha ya. Aspal itu dari Gojek ya. Nah, gini. Kalau misalnya mau dilihat, kita ambil contoh yang mana ya? Workspace. Nah, kita visit aja sebenarnya. Nah, visit ya bakal ada dokumentasinya ya. Mungkin kalau ini biasanya ada figmanya sih. Coba kita buka dulu. Ntar ya loading ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya udah buat nih color stylesnya, warnanya buat apa aja nih dipakai di dalam desain dia. Terus efek stylesnya mungkin ini lebih kompleks lagi ya. Buat shadow pun dia di, nah ini typography tadi heading 1 tuh ya ukurannya berapa, buat body, form, link, kode, spesial dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa mengambil referensi di sini ya. Terserah sebenarnya mau pakai desain sistem apa yang ingin kalian kutip lah. Nah, dia bahkan bikin typografinya di sini. Kita bisa contoh aja ini. Dia pakai size-nya 32px, line height-nya 40px. Lalu buat pewarnaan mungkin dibuat gradiasi gini. Nah, ini iconografi ya. Ya, icon size-nya mungkin pakai 16px, 20, 32, 48 gitu. Lalu icon set-nya itu yang buat action ya, action berarti ada aksinya. Ya, tombol mic, notification, lalu status dan lain-lain lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ke pembahasan ini ya, membuat desain sistem sederhana. Jadi saya di sini bakal sharing dulu bentar. Saya bakal memberi contoh ya, mempraktekkan gimana caranya membuat desain sistem tapi yang sederhana aja. Jadi kita bakal bikin typografi mungkin nanti, terus warnanya mungkin color palette ya, dan komponen kayak button. Saya share screen dulu. Nah, ini saya udah siapin 2 frame ya. Ini buat desain kita, ini kita cari name aja kali. Desain system. Nah, yang pertama kita mungkin buat dulu apa? Color lah, color. Kita bentar, saya namain dulu di sini. Color. Color kelihatan ya. Size-nya di Nah, kita buat frame dulu. Nah, misalnya ini primary-nya warna merah gitu. Primary, secondary, nanti tertiary dan netral. Nah, pertama kita udah pasti kita harus nentuin dulu ya warna-warna apa aja yang bakal dipakai. Nah, di sini tadi mungkin buat secondary-nya kita buat juga ininya ya,
dokumentasinya. Ini warnanya apa, primary ya. Sini juga kita bisa ubah jadi kuning misalnya buat secondary-nya. Kita coba-coba aja sebenarnya. Tertiarnya mungkin warna biru ya, netralnya mungkin apa, ini mungkin warna gini atau biru gini. Apa ini netral. Nah, gimana caranya buat dia biar udah terdokumentasi gitu. Di Figma ini sebenarnya ada fitur namanya kayak styling gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau kita udah desain, kita nggak perlu lagi ngubah warna itu manual dari sini. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita klik dulu yang frame yang udah kita buat tadi. Kita salah. Kita pencet yang titik 4 ini ya. Lalu plus di sini, ini cepetan. Kita titik yang apply style and variable ini. Lalu klik tambah ini new style or variable. Nah, di sini kita buat namanya. Mungkin warna itu buat primary ya. Ya, deskripsinya mungkin bisa kalian tulis, terserah kalian sini. Lalu create style. Nah, dia udah masuk ke apa ya, template-nya lah. Di sini. Kita buat juga di sini secondary-nya. Sama aja kayak tadi. Ini mungkin tertiary. Nah, karena pewarnaannya ini kita udah jadiin style di sini. Jadi kalau kita mau buat misalnya gini, kita mau ubah warna misalnya backgroundnya ini, kita nggak perlu lagi ngubah-ngubah dari sini. Kalau ini kan berarti harus mencari dulu warna atau manual lah kodenya. Kalau udah ada desain sistem tadi, kita pakainya ya ini doang warnanya. Caranya gimana? Caranya sama aja kayak tadi, klik 4 ini. Nah, di sini udah muncul warnanya. Kalau kita klik, ya udah dia berubah warna sesuai warna yang tadi. Lalu kita lanjut ke bagian typography mungkin. Kita bagian lagi kali. Ya, buat 3 aja kali ya, 3 tingkatan. Nah, ini mungkin heading 1, heading 2, ini mungkin berapa paragraf nih. Kita atur dulu. Yang pertama mungkin kalau mau heading 1-nya kita buat 24 lipatannya. 24 di sini, lalu 16 mungkin boleh. Ini kecilan sih tapi nggak apa. Paragrafnya bisa 12 mungkin. Dan fontnya mungkin bisa kita pakai apa ya, Poppins mungkin lah, paling umum. Nah, sebenarnya sama aja kayak yang di color tadi. Itu tambah ini ya, tambah stylesnya.
Kita mungkin tambahin, kasih namanya di sini heading 1. Kita bisa buat deskripsi juga, ini berarti terserah kalian. Nah, dia udah jadi styles buat typografinya. Jadi kita nggak perlu lagi harus, nah ini keubah-ubah nih misalnya gini. Nah gini. Caranya biar cepat ngubahnya ya karena kita udah bikin ini ya tadi, desain sistemnya tadi, ya udah jadi langsung otomatis sama kayak ini. Sesuai yang kita buat tadi. Kayak ini 24px, 24 pixel ya. Reguler dan fontnya Popin. Lanjut kita, nah ini kita buat lagi. Buat heading 2 nya mungkin 16. Sama aja kayak tadi ya. Heading 2. Terus di sini paragraf. Oke, udah. Nah, stylesnya udah masuk nih di sini. Heading 1, heading 2, heading 3. Lalu kita buat komponen sederhana aja ya. Komponen. Kita buat button mungkin ya, button sederhana. Warnanya ini mungkin, atau kita terangin dikit. Kita kasih corner radiusnya 10, textnya wah bisa ini deh, kecilin dikit ini. Nah kalau buat komponen gimana caranya? Kalau komponen kita klik dulu komponen yang udah kita buat, lalu pencet ini create komponen atau CTRL Alt plus K itu kalau ada ini. Salah. Kita klik di sini. Nah ini udah jadi komponen dia, udah masuknya di ke aset deh. Kalau kita cek di sini, nah dia udah jadi aset yang dimana bisa kita panggil aja tinggal. Jadi penerapannya kalau di ini tadi, di saat desain tadi, nah mungkin ubah ininya jadi kuning gini ya. Lalu kita buat teks judul kelas. Nah buat ini kita pakai heading 1 gitu. Taruh sini. Lalu buat komponennya kita tinggal tarik aja nih. Nah, kita masukin di sini. Terus ya ini tinggal diubah, ya, mulai. Nah, salah satu manfaatnya tadi itu kan efisiensi waktu kan. Karena misalnya kalau kita udah bikin gini, udah bikin beberapa frame gini, nah, mungkin kita bisa copy paste gini ya di ini. Bentar. Nah, kita buat apa, berapa frame ini, 6 frame gini ya. Kalau misalnya kita perusahaan yang tempat kita bekerja itu atau projectnya itu ada mengalami perubahan gitu, kalau kita ngubah manual ini dari buttonnya nih, misalnya kita ini dulu attach dulu coba, jadi dia nggak nyambung. Misalnya di sini
Soalnya dari aplikasi yang kita buat itu mengubah warna nih, warnanya diubah, yang buttonnya itu menjadi warna biru yang gini, biru apa ya, keunguan gini ya. Nah, kalau kita ubah satu-satu ini bakal makan waktu bang. Nih diubah satu lagi, jadi nggak efisiensi lah, nggak efisien lah dari segi pengerjaan. Jadi dengan kalau kita pakai desain sistem tadi, kalau kita udah ada asetnya, jadi kita panggil dulu ininya ya. Nah, seumpama ada perubahan, kita tinggal ubah aja di bagian ini ya, bagian apa sih ini, masternya, template-nya gitu. Kita ganti nih, filenya ganti ini, otomatis dari seluruh yang kita komponen yang kita panggil dari aset tadi itu warnanya berubah semua gitu. Mungkin ini secara singkat aja sih, karena kalau misalnya pembuatannya itu lebih kompleks ya. Saya di sini menjelaskan apa ya, dasarnya aja, pengenalan sebenarnya, pengenalan terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke ini kita ya, materi tadi. Materinya sebenarnya udah selesai nih.